Lanjut, setelah Imlek, SPK udah terbit. Nah, langsung gue masukin ke BMW Tomang. Hari itu diterima sama Bapak Eki. Pak Eki ini service advisor. Sesuai prosedur, mobil datang, kita cek sama-sama. Habis itu dilihat SPK dari asuransi, dilihat mobilnya juga oke, di request spare partnya. Dibilang sama gue bahwa kita request spare partnya dulu, nanti Bapak datang lagi setelah udah ada, baru kita kerjain ya Pak. Oke, emang sesuai prosedurnya kayak gitu. Jadi hari itu gue cuma minta untuk kaca gue yang pecah itu sama serpihan-serpihan yang ada di dalam panel kiri depan itu divakum. Bahaya kan kalau masih ada serpihan-serpihan kaca itu. Nah di hari itu juga gue tanya sama Pak Eki, Pak kira-kira berapa lama saya bisa dapat jawaban kapan spare part ini ada? Nah kata Pak Eki itu tunggulah Pak sekitar 2 hari ya, nanti dikabarin. Ya udah gue biasalah save nomor Pak Eki. Ya udah 2 hari gue tunggu. Hari ketiga gue teror. Gimana Pak spare part saya? Kapan ready? Nah di hari itu gue dapat kabar kurang enak. Kata Pak Eki spare part gue harus inden delivery dari Jerman atau Malaysia dan butuh waktu sekitar 3-4 bulan. Di situ gue shock sih, masa brand besar kayak BMW perlu tunggu 3-4 bulan sih? Masa gue pakai mobil gue 3 bulan, 4 bulan nggak ada kaca depan kiri? Wah, nggak bener nih. Tapi di situ gue juga mikir, gue bisa apa? Orang gue cuman customer biasa, mobil gue juga bukan yang kelas paling mahal, tapi gue sebenarnya nggak terima sih. Meskipun gue bukan siapa-siapa, tapi gue harusnya berhak mendapatkan pelayanan yang baik kan. Di situ gue mulai mikir, gimana nih caranya buat ngelawan brand besar ini. Nah akhirnya gue searching, gue research tentang kenapa sih kok bisa alarm gue nggak nyala waktu kaca dipecahin. Akhirnya research gue menemukan bahwa kejadian ini juga pernah dialamin sama Dr. Tirta. Nah, kalau di kasusnya Dr. Tirta, dia itu pakai seri 5, keluaran tahun 2009, E60. Banyak tuh di berita-berita bilang bahwa BMW-nya Dr. Tirta nggak ada alarmnya. Juga ada keterangan dari BMW yang bilang bahwa memang di mobilnya Dr. Tirta itu tidak ada safety alarm. Kira gue mulai search ke forum-forum di luar. Apa bener nih BMW nggak dilengkapin sama alarm? Setelah research gue lengkap, gue mulai menyusun rencana apabila gue harus menerima kenyataan pahit mobil gue selama 3 bulan atau 4 bulan nggak ada kaca depan kirinya. Ya udah, gue datengin lagi ke BMW Tomang dengan harapan gue mau ngomong sama Pak Eki. Tapi pas gue nyampe di BMW Tomang, Pak Ekinya langsung bilang bahwa sebentar ya Pak, tunggu dulu. Ternyata Pak Eki ngomong ke atasannya, terus atasannya keluar, nyamperin gue. Dia ngenalin diri, bahwa dia adalah Head of After Sales di BMW Tunas Tomang, namanya Pak Thompson. Akhirnya gue ngobrol banyak tuh sama Pak Thompson. Gue jelasin lah dari mulai kejadian, dari mulai latar belakangnya kenapa gue ambil BMW, kekaguman gue sama BMW, kekaguman gue sama Astra, keyakinan gue sama Astra bahwa gue nggak mungkin dikecewakan. Gue nggak bisa terima kalau brand sekelas BMW atau Astra nggak punya sistem persediaan spare part, inventory. Mereka kan nggak baru 10 tahun, 20 tahun bikin mobil gitu loh. Masa mereka nggak punya datanya untuk setiap spare part, setiap seri, tiap negara, itu kebutuhannya berapa dalam setahun gitu. Kalau untuk jok kulit yang robek, gue masih bisa terima 3 bulan nggak apa-apa, 4 bulan nggak apa-apa. Tapi kalau kaca, berarti gue nggak bisa pakai mobil itu dong selama 4 bulan. Itu gue jelasin semua ke Pak Thompson, dan Pak Thompson mengerti. Dia juga bilang bahwa memang mobil BMW sudah tidak dilengkapi dengan fitur alarm. Di situ gue nggak terima sih. Lalu gue jelasin apa yang kira-kira akan gue lakukan kalau beneran nih gue harus nunggu 3 bulan untuk mendapatkan si kaca depan kiri gue.
Gue bilang sama Pak Thompson, Pak, kalau sampai 3 atau 4 bulan saya harus nunggu, ya udah, dengan berat hati saya pasti harus terima. Cuman saya punya keinginan untuk pasang cutting sticker di bawah kaca yang pecah itu di panel depan kiri. Gue akan tulis pakai cutting sticker bahwa did you know that your BMW is not equipped with alarm? Sama satu lagi di belakang, di bawah kaca belakang gue akan tulis, saya tidak tahu bahwa BMW tidak dilengkapi dengan fitur alarm. Gue akan parkir mobil gue di Vale, Grand Indonesia, di Plaza Indonesia, CP, terus gue bikinin video. Nah, gue akan kirim videonya ke BMW Indonesia, BMW Tunas, bahkan sampai ke BMW Pusat di Jerman. Karena gue sadar gue bukan siapa-siapa. BMW yang gue punya juga bukan yang seri termahal. Jadi gue sadar diri lah. Nanggepin hal itu, Pak Thompson bilang kasih saya waktu Pak, sekitar 3-4 hari lah untuk ngomong ke manajemen. Nanti setelah 3 hari dikabarin. Ya udah, gue tunggu 3 hari. Di hari keempat, gue tanya sama Pak Thompson, Pak, udah ada kabar belum? Nah, katanya Pak Thompson juga masih nunggu jawaban dari manajemen. Gitu, jadi ya gue tunggu lagi. Besokannya gue telepon lagi. Sama jawabannya. Masih belum dapat jawaban. Ya udah, akhirnya gue teror terus tiap hari. Mungkin Pak Thompson agak kesel tuh sama gue, soalnya bawel banget. Tapi ya gimana lagi, kita juga sebagai customer harus proaktif juga untuk nanya. Karena kan Pak Thompson nggak cuma handle mobil gue doang. Tanggal 4 Maret, gue dapat kabar bahwa manajemen mengabulkan permintaan gue. Gue dapat kaca dari produksi yang lagi jalan. Dipinjemin 1 untuk dipasang ke mobil gue dulu. Lalu gue langsung tanya sama Pak Thompson, kapan bisa masuk Pak? Pak Thompson langsung bilang, besok. Ya udah, akhirnya tanggal 5 gue masukin mobil ke BMW Tunas Tomang. Ya, pagi Pak. Udah janji sama Pak Eki. Pak Eki ya? Iya. Tanggal 5 gue bawa mobil ke BMW Tunas Tomang. Langsung ketemu lagi sama Pak Thompson. Ya gue apresiasi sama Pak Thompson udah bisa meyakinkan manajemen untuk membantu gue. Nah ini juga gue mau share. Kalau ada pertanyaan, berapa total damage cost-nya? Gue kena, kalau gue nggak pakai asuransi itu sekitar 20 juta. Yang paling mahal apa? Ternyata bukan kaca, tapi sarung jok dari kulit. Itu di harga 9.600.000. Sementara kaca itu hanya 2.400.000. Nah, gue juga mau mengucapkan terima kasih buat Pak Thompson, Pak Eki, juga manajemen BMW Tunas Indonesia. Dari kejadian ini gue juga semakin yakin sebenarnya sama BMW, juga Astra International dan partner BMW Tunas. Gue berharap kedepannya servis dari brand-brand itu semakin baik.